Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Berikut adalah anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Christine Berlidia Damanik. Saya dari jurusan Sistem Informasi Pagi dengan nomor induk 20100084. Perkenalkan, nama saya Anissa Septikaban dari kelas Teknik Informatika Pagi dengan NIM 2004-0202. Hai, perkenalkan nama saya Kristina, NIM 2004058, jurusan Teknik Informatika kelas Pagi. Sebelum saya memperkenalkan diri, yang saya hormati Ibu Pembimbing Mata Kuliah Otomasi Sistem Informasi dan Industri. Perkenalkan, nama saya Agustina Giawa, kelas sore, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Rotu Elfrida Juliani Sihoming, NIM 20100039, jurusan Sistem Informasi kelas Pagi. Halo, perkenalkan, nama saya Fikra Putri Burupandia. Saya jurusan Teknik Informatika kelas Pagi, NIM 200404162. Robotika adalah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi, struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robotika terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronika, mesin, mekanika, dan perangkat lunak komputer. Robotika berasal dari kata robot yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas secara otomatis yang biasanya dilakukan manusia. Dengan kata lain, robotik adalah ilmu yang berhubungan dengan perancang dan pembuatan robot. Yang kedua, awal sejarah robotika. Perkembangan robotika pada awalnya bukan berasal dari disiplin elektronika, melainkan berasal dari ilmuwan biologi dan pengarang cerita novel maupun pertunjukan drama pada sekitar abad ke-18. Kata robot pertama kali diperkenalkan oleh seorang penulis dari Graz yang bernama Rick Carroll pada tahun 1921. Kata robot berasal dari kata robota yang berarti pekerja paksa atau sendiri. Para ilmuwan biologi pada saat itu ingin menciptakan makhluk yang mempunyai karakteristik seperti yang mereka inginkan dan menuruti segala apa yang mereka perintahkan. Dan sampai sekarang, makhluk yang mereka ciptakan tersebut tidak pernah mewujudkan menjadi nyata. Tetapi, marak menjadi bahan pada novel-novel maupun naskah sandiwara, panggung maupun film menjadi hal biasa untuk menjelaskan perkembangan itu. Robotik diterima sebagai istilah atau kata untuk mendeskripsikan semua kemajuan teknologi yang berhubungan dengan robot. Pada tahun 1956, Gerd Devol dan Joseph membentuk perusahaan robot pertama kali pada tahun 1956. Devol memprediksi robot akan menjadi bahan penting di industri sebagai operator pabrik dan membantu pekerja dalam menjalankan mesin-mesin pabrik. Beberapa tahun kemudian, atau tepatnya 1961, General Motor pertama kali menggunakan robot untuk pabrik otomatisnya. Robot industri kemudian berkembang dan mulai banyak digunakan pada tahun 1980 oleh perusahaan selain otomotif, di mana perkembangan elektronik dan komputer membuat robot modern. Secara umum, struktur robot memiliki penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, badan atau bodi merupakan komponen robot yang menghubungkan semua bagian anggota tubuh atau limbs, yaitu lengan, kepala, dan kaki. Yang kedua, lengan atau arm merupakan komponen robot yang memiliki fungsi untuk melakukan pergelangan robot. Yang ketiga, pergelangan atau wheels pada robot berfungsi untuk menghubungkan lengan robot dengan end effector. Yang keempat, ujung atau end effector berfungsi sebagai bagian berakhir yang menghubungkan antara manipulator dengan objek yang akan datang dijadikan kerja dari robot. Yang kelima, akumulator adalah komponen mekanik yang digunakan untuk menghasilkan gerakan pada robot. Yang keenam,
Satu daya atau power spoolie adalah sebuah unit yang menyediakan tenaga pada kontroler dengan manipulator sehingga dapat bekerja. Sekian dan terima kasih. Bagian-bagian pada robot kontrol. Kontrol pada robot dapat dibedakan menjadi 3 level, yaitu yang pertama, level rendah, yang kedua level medium atau sedang, yang ketiga ada level tinggi. Yang pertama atau level rendah atau low technology control, di mana dapat diprogram untuk yang taktis maupun tidak taktis, namun ia tidak memiliki memori AMP. Yang kedua ada level sedang atau medium technology controllers, di mana mempunyai 2-4 sumbu bergerak dan memiliki mikroprosesor serta memori yang terbatas. Input-outputnya juga terbatas, delay setiap gerakan, serta dapat diprogram jika kerjanya sudah lengkap. Yang ketiga ada high technology control atau level tinggi, di mana ia memiliki memori yang besar serta punya mikroprosesor dan CO mikroprosesor, bermacam-macam input dan output, reprogram dalam waktu singkat, mempunyai sampai dengan 9 axis. Dalam kontrolernya ada 5 bagian penting, yaitu power supply, interface, axis drive board, option board, dan mikroprosesor. Lalu ada juga sensor. Sensor pada robot industri ada 2 kategori, yaitu yang pertama, sensor internal atau internal sensor yang digunakan untuk mengontrol posisi, kecermatan, dan lain-lain. Contohnya ialah potensiometer dan optical encoder. Yang kedua ada external sensor yang digunakan untuk mengontrol dan mengkoordinasi robot dengan environment. Contohnya adalah switch sentuh dan inframerah. Menurut jenis dan fungsinya dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, kontak sensor dapat digunakan untuk mendeteksi kontak atau gaya. Ada 2 jenis, yaitu touch sensor dan stress atau force sensor. Yang kedua ada proximity sensor, yaitu jika jarak antara objek dan sensor dekat, misalnya untuk mengetahui jarak dari objek. Yang ketiga ada optical sensor untuk mengetahui arah tidaknya suatu barang. Yang keempat vision sensor untuk mendefinisikan benda, ligament, inspection. Lalu ada voice sensor, yaitu untuk menggali atau mengenali jenis benda dan melakukan perintah lewat suara. Ada banyak jenis sensor yang sudah kita gunakan. Biasanya digunakan untuk yang fisis, untuk mengatur temperatur, suhu, tekanan, dan lain-lain. Terima kasih. Bagian 6 aplikasi robot. 1. Penanganan material. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dalam industri adalah proses di mana material-material harus dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Material tersebut harus berpindah dengan posisi yang tepat dalam waktu yang tepat pula. Proses tersebut dinamakan material handling atau penanganan material yang berjalan pada konveyor setiap beberapa detik. Harus dikeluarkan dan ditempatkan pada lokasi yang berbeda. Robot berfungsi memindahkan material tersebut dengan waktu yang akurat pada lokasi yang tepat. Bila terjadi keterlambatan waktu dalam pemindahan material, maka material yang lain akan menumpuk dari belakang material tersebut. Yang kedua, palletizing, yaitu apabila suatu robot dalam industri melakukan kerja dengan memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Robot melakukan gerakan berpindah tempat. Pada palletizing, posisi basis manipulator kaku tertanam pada lantai ataupun pada posisi yang tidak dapat berubah posisi. Dan yang ketiga, line tracking. Berbeda dengan palletizing, robot material handling dengan tipe line tracking memiliki basis manipulator yang dapat bergerak. Pergerakan manipulator tidak bisa menggunakan mekanisme rel ataupun roda. Yang keempat, pengelasan. Robot pengelasan secara luas telah digunakan dalam industri robot ini, menggunakan koordinat artikulasi yang memiliki 6 sumbu. Robot ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laser dan lasetic. Yang kelima, pengecatan. Pengecatan, sebagian besar produk industri dari material
dikirim ke bagian penjualan, harus terlebih dahulu dilakukan pengecatan. Sebagai akhir dari proses produksi, teknologi untuk melakukan pengecatan ini dapat secara manual maupun secara manual, yaitu dengan menggunakan robot. Dan yang keenam merupakan perakitan. Proses perakitan menggunakan bang, mur, skrup ataupun keling dalam rangka melaksanakan tugas perakitan. Komponen yang akan dirakit harus lokasikan pada sekitar robot. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif negatif kelebihan dan kekurangan robotika bagi kehidupan manusia. Terlebih dahulu kita akan mempelajari dampak positif atau kelebihan dari robotika bagi kehidupan manusia. Apa saja sih itu dampak positif atau kelebihannya? Nah, sekarang kita akan mempelajari satu, yaitu meringankan pekerjaan manusia. Robot dapat meringankan pekerjaan manusia. Contohnya zaman sekarang yaitu robot pembersih rumah. Robot pembersih rumah dapat membersihkan semua debu-debu yang ada di rumah agar dapat meringankan pekerjaan manusia. Yang kedua, yaitu robot tidak pernah merasa bosan, lelah, emosi. Robot akan terus bekerja sampai energinya habis atau robot rusak. Yang ketiga, yaitu robot cepat dan mudah dalam perbaikan. Manusia jika dia mengalami cedera akan lama mengalami pemulihan. Sedangkan robot dia akan cepat diperbaiki atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan kembali. Nah, kebalik sekarang kita ke dampak negatifnya. Apa saja sih dampak negatif dari robot bagi kehidupan manusia atau kekurangan robot bagi kehidupan manusia? Satu, yaitu manusia akan menjadi pemalas. Nah, kenapa manusia akan menjadi pemalas? Semua pekerjaan dapat dilakukan oleh robot sesuai dengan perintah yang kita laksanakan. Jadi membuat manusia akan menjadi malas dalam melakukan hal pekerjaan tersebut. Yang kedua, yaitu lapangan pekerjaan yang sempit dan kurang. Kenapa tidak? Ketika robot dapat melakukan segala pekerjaan, sehingga robot menggantikan posisi manusia, sehingga manusia akan kekurangan pekerjaan. Yang ketiga, yaitu krisis energi. Kenapa robot dapat menyebabkan krisis energi? Karena robot menggunakan energi listrik. Jadi secara drastis, jika robot terus digunakan atau robot akan bermunculan terus, dapat mengakibatkan krisis energi listrik bagi kehidupan manusia. Terima kasih dan selamat siang. Tempat ke tempat lain. Contohnya adalah seperti Line Flower Robot. Bagian 3. Gabungan non-mobile robot dan mobile robot. Jenis robot ini merupakan gabungan antara kedua jenis robot sebelumnya. Kedua akan saling melengkapi dalam melakukan satu tugas tertentu. Robot ini dapat melakukan tugas non-mobile pada lebih dari satu tempat karena dilengkapi dengan fungsi mobile robot. Yang terakhir, Humanoid. Robot humanoid memang dirancang untuk menirukan manusia seperti fungsi lengan, kaki, mata, kepala, dan sebagainya. Contoh robot jenis ini adalah seperti robot Asimo dari Jepang. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Penggunaan robot potensial saat ini meliputi yang pertama ada robot militer, yang kedua ada robot industri. Robot semakin banyak digunakan di bidang manufaktur atau sejak 1960-an, menurut data Robotics Industries Association. Pada tahun 2016, industri otomotif menjadi pelanggan utama robot industri dengan 52% dari total penjualan. Yang ketiga ada cobot, yaitu robot kolaboratif. Yang keempat ada robot konstruksi, yaitu robot konstruksi dapat dipisahkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada robot tradisional, yang kedua ada robot lengan, dan ketiga ada robot exoskeleton. Yang kelima ada robot pertanian, yaitu atau agrobot, yaitu penggunaan robot di bidang pertanian terkait erat dengan konsep pertanian presisi berbatuan AI dan penggunaan drone. Yang keenam ada robot medis yang bervariasi tipenya seperti Da Vinci Surgical System dan Hospice. Yang ketujuh adalah otomatisasi dapur. Contohnya adalah dapur komersial atau dalam memasak adalah Flypie atau Burger, Zuma Pizza atau Pizza, Cafe X atau Kopi,
Smart Cart atau Foxtail, Robot atau Yogurt Beku, Sally atau Salad. Dan dengan yang kedelapan ada pertarungan robot untuk olahraga, hobi atau acara olahraga di mana 2 atau lebih robot bertarung di area untuk melumpuhkan satu sama lain. Ini telah berkembang dari hobi di tahun 1990-an menjadi beberapa serial TV di seluruh dunia. Metode klasifikasi ini menjadi relevan. Misalnya banyak robot yang dirancang untuk pekerjaan praktisan yang mungkin tidak mudah beradaptasi untuk aplikasi lain. Mereka disebut sebagai robot perakitan. Untuk penjelasan jahitan, beberapa pemasok menyediakan sistem penjelasan lengkap dengan robot yang peralatan pengelasan beserta fasilitas penanganan material lainnya seperti meja putar dan lain-lain sebagai suatu kesatuan. Beginilah akhir dari video kelompok 2. Jika ada salah atau kurang jelas, mohon dimaaf. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Borahe!